semuanya, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang uji tes sampel independen. Kita masuk dalam konsep dasar uji tes sampel independen. Uji tes sampel independen digunakan untuk membandingkan dua rata-rata sampel dari kelompok yang tidak berhubungan. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah sampel berbeda satu sama lain. Nah, kita lihat dalam contoh kasusnya. Seorang peneliti ingin menguji dua merek permen. Apakah mempunyai rata-rata berat permen yang sama atau berbeda? Dengan tingkat signifikansi 95%, alfa 0,05. Dengan data sebagai berikut. Nah, untuk langkah-langkah uji hipotesis, yang pertama kita rumuskan hipotesis, yaitu H0 dan H1. Yang kedua, tingkat signifikansi. Ketiga, uji statistik. Yang keempat, kriteria uji. Dan yang kelima, kesimpulan. Kita masuk dalam penyelesaiannya. Yang pertama, kita rumuskan hipotesis untuk H0, yaitu permen A dan permen B memiliki rata-rata berat yang sama. H1, permen A dan permen B tidak memiliki rata-rata berat yang sama. Dengan tingkat signifikansi alfa 0,05. Untuk uji statistiknya, kita gunakan SPSS. Yang pertama, kita masukkan dalam variabel view, yaitu nama. Kita masukkan pertama permen. Setelah itu, yang kedua adalah berat. Pada bagian label, untuk permen, kita buat jenis permen. Untuk bagian berat, kita buat berat permen. Selanjutnya, kita klik value. Kita masukkan 1 sebagai labelnya permen A. Kita klik add. Dan 2 sebagai label permen B. Klik OK. Nah, setelah ini kita masuk ke dalam data view. Kita masukkan data 1 sebagai label permen A sebanyak 20 sesuai dengan sampel yang ada. Selanjutnya kita masukkan 2 untuk data sampel B. Untuk data permen B. Juga dengan jumlah sampel sebanyak 20. Selanjutnya untuk data berat permen, kita copy dari soal berat permen A.
Dan untuk berat permen B, selanjutnya kita masuk dalam langkah-langkah uji independent sample t-test. Kita klik analyze, pilih comprehend mains, dan independent sample t-test. Akan muncul seperti ini. Bagian independent sample t-test berat permen kita masuk dalam tes variabel. Dan untuk grouping variabel kita masukkan jenis permen. Yaitu definisi grup. Kita pilih grup 1 dengan permen A. Dan yang grup 2 untuk permen B. Kita klik continue. Lalu pilih option. Saya cek bahwa sesuai 95%. Lalu kita klik OK. Muncul hasil t-test kedua yaitu grup statistik dan independent sample test. Untuk grup statistik tidak mengambil keputusan dan yang untuk mengambil keputusan adalah independent sample test. Nah, untuk langkah yang keempat kita lihat dalam kriteria uji. Jika mutlak T hitung kurang dari T tabel maka H0 diterima. Jika mutlak T hitung lebih dari T tabel maka H0 ditolak. Atau jika nilai signifikansi lebih dari alfa 0,05 maka H0 diterima. Jika nilai signifikansi kurang dari alfa 0,05 maka H0 ditolak. Untuk kriteria uji kasus yang sudah kita lakukan di SPSS yaitu kita lihat bahwa untuk T hitungnya dapat dilihat karena ini negatif 0,335 dan kita mutlakkan jadinya positif 0,335 di mana dengan nilai T tabelnya 2,024. T tabel yang diperoleh 20,24 itu dari alfanya yaitu 0,025 di mana 0,025 itu karena ada dua data jadi 0,05 dibagi 2. Dan untuk DF-nya yaitu jumlah data yang ada 40 dikurangkan dengan 2 jadinya 38. Untuk mencari T tabelnya dapat kita lihat dalam tabel T dengan alfa 0,025 dan DF-nya 38. Untuk T tabelnya tadi kita cek pada ini kita lihat bahwa 0,025 dengan DF-nya 38. Jadi kita cari perpotongannya dari 0,025 dengan 38 yaitu 2,02439. Kita lihat hasilnya 2,024. Maka H0-nya diterima atau kita dapat lihat dari nilai signifikansinya dapat dilihat di sini yaitu 0,739 itu lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima. Dengan ini dapat kita simpulkan bahwa karena H0 diterima maka permen A dan permen B memiliki rata-rata berat yang sama. Demikian penjelasan dari uji independen t-test.